Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Lail ayat 1, 2, dan 3. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi siang, dan demi siang apabila telah terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu yang kita muliakan, kajian kita pada pertemuan kali ini, kata kuncinya adalah satu, laki-laki. Yang kedua adalah perempuan. Dalam surat Al-Lail ini Allah bersumpah demi malam dan demi siang. Lalu baru Allah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat dalam surat As-Sam umpamanya, sempat Allah bersumpah 6 kali, yaitu demi matahari, wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, demi bulan, wan nahari idza jallaha, demi siang, wal laili idza yaghshaha, demi malam, was samai wa ma banaha, demi langit, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi. Lalu Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawaha. Itu baru cerita tentang penciptaan manusia dengan sempurna. Dalam surat At-Tin, kalau kita lihat Allah bersumpah 4 kali atau sampai 5 kali, watin wa zaitun, demi buatin, buah zaitun, wa turisinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, demi kota Makkah yang aman. Lalu Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Nah, sekarang ini 2 kali Allah bersumpah, demi malam dan demi siang, lalu demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dalam Islam itu cuma 2 saja, Pak. Cik laki-laki, cik perempuan gitu. Dijaleh-jaleh. Ya, tidak ada yang antara itu, tidak ada, Pak. Ya kan? Kalau ada di antaranya, umpamanya malam namanya Susi, umpamanya. Kalau siang susah gitu ya. Berbeda-beda tampilannya, itu sebenarnya penyakit gitu. Ya kan? Padahal Allah bersumpah wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi jale-jale ya, ada babun nisa, ada babur rijal. Anda ada di antaranya itu tidak ada, Pak. Ya kan? Maka itu saya sampaikan, istri saya itu perempuan, Pak. Ya, beli jale-jale gitu. Karena saya laki-laki, maka istri saya perempuan. Karena ada pula sekarang kan istrinya laki-laki. ya kan, suaminya perempuan, apa istilahnya sekarang,
LGBT, ya kan? Enggak. Orang tidak malu-malu untuk berbeda seperti itu gitu. Maka itu Allah 2 kali bersumpah supaya kita betul-betul memperhatikan gitu. Karena ada sekarang sekolah internasional di Jakarta itu buat WC-nya 3 Pak. WC untuk laki-laki, anak laki-laki, WC untuk anak perempuan, dan WC untuk antara itu Pak, transgender. Ya, jadi silakan kalau dia laki-laki ya silakan masuk sini, yang perempuan masuk sini. Kalau kedua-duanya pembawaan dia laki-laki, tapi pembawaannya perempuan, ini pula toiletnya itu. Sudah sampai seperti itu. Lalu diajarkan kepada anak-anak ya bahwa itu adalah hak asasi manusia. Ya kan? Maka itu Allah bersumpah ya 14 abad yang lampau bahwa Allah menciptakan manusia, makhluk ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ya ada pagi, ada sore, ada langit, ada bumi. Nah, termasuk makhluk hidup, ada jantan, ada batino, ada padusi, ada laki-laki, ya kan? Maka itu jelas-jelas Pak. Nah, umat Islam sampai hari ini masih bertahan dengan posisi itu, ya kan? Karena sudah banyak sekarang pendukung LGBT. Maka Allah pun bersumpah demi malam, demi siang. Karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah seperti malam dan siang. Ya, tidak ada remang-remang Pak di situ. Jelas-jelas ada haknya perempuan, ya kan, dan haknya laki-laki. Kalau mereka beribadah, man amilan salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min, kalau laki-laki dan perempuan beramal soleh dan dia adalah orang yang beriman, Allah akan berikan pahala yang sama, ya kan? Tapi dalam beribadah ada kelebihan. Umpamanya di waktu ditanya oleh sahabat kepada Nabi, siapa yang paling terbaik untuk berbuat baik, ya kata Rasulullah kan ibumu, ya kan? Siapa lagi ya Rasulullah? Ya ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ya ibumu, sampai 3 kali kan. Itulah posisi seorang ibu. Baru yang keempatnya bapak. Karena ada juga ibu-ibu ini kan ada 3 pula kelebihannya. 1 hamil. Bapak-bapak tidak pernah hamil kan? Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Karena awak 3 pun tidak bisa Pak, ya kan? Maka ibu-ibu pun didahulukan. Tapi ada pula posisi yang tidak bisa ibu-ibu, mamanya jadi nabi. Jangan protes pula ibu-ibu. Kenapa selama ini tidak ada perempuan yang jadi nabi, mamanya? Ya kan? Atau yang jadi imam Pak. Kemarin ada ibu-ibu protes begini. Kami ibu-ibu ini ada yang juara MTQ internasional atau nasional. Sementara waktu imam masjid itu juara MTQ tingkat RT Pak. Jadi bacanya agak berbeda gitu ya. Jadi rasanya kami tahu bacaan imam itu seperti apa gitu, ya kan, makhrajnya, ya kan, yang pasti dipanjang dan dipanjangkan. Jadi menggaduh kepada kami, Ustaz, boleh tak kami yang jadi imam gitu? Ada yang bocik, saya tak bayang dia boleh Pak. Kalau lapadusi jadi imam, kok ketika imam kok rukuk nanti Pak, ambo cami apa-apa kok tak rukuk je dah gitu. Nyo biasa tagak macam ibu-ibu menunggiang tu kan. Ya, jadilah kodratnya sebenarnya bapak ibu-ibu ya. Jadi memang ada posisi antara laki-laki dengan perempuan seperti terangnya malam dengan siang. Jadi adalah posisi masing-masing. Maka Buya Hamka menerjemahkan ayat ini, demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sebelum mengkaji tentang laki-laki, tolong dulu pikirkan, kaji dulu tentang bagaimana kekuasaan Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, supaya jangan memberontak, ya kan? Perempuan sudah diatur umpamanya waris, laki-laki 2 kali lipat perempuan, ya sudah Pak, terima. Maka Buya Hamka titik beratkannya, sebelum memberontak antara laki-laki dan perempuan atau merubah jenis laki-laki dan perempuan itu, pikirkan dulu Allahnya, yang Allah bersumpah demi malam, demi siang, dan demi penciptaan
laki-laki dan perempuan. Pada mulanya begitu, Pak. Memang dari awalnya yang diciptakan laki-laki, Adam kan, kemudian baru diciptakan perempuan, ya kan? Jadi kita ini sebenarnya memang pendamping hidup gitu, ya kan? Bukan untuk saling apa istilahnya, untuk saling menjegal. Ya kan, ada posisi perempuan yang diberi kemuliaan oleh Allah. Malah ada 1 atau 2 surat dalam Al-Quran. Satu namanya surat An-Nisa, ya kan. Yang satu lagi surat Maryam. Nah, itu kan perempuan tuh, Pak. Ya kan, itu kan dimuliakan sebenarnya. Malah ada ayat turun untuk membela perempuan yang dituduh berzina umpamanya. Lalu ketika Aisyah dituduh berzina, Allah turunkan khusus surat ayat untuk menjelaskan. Itu kan posisi perempuan di hadapan Allah itu adalah luar biasa. Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia, Allah telah ciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya diciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah lita'arufu, saling mengenal. Tapi ingat, ya kan, yang namanya kemuliaan tidak terletak di perempuan atau laki-laki. Kemuliaan itu adanya inna akramakum indallahi atqakum. Biarlah kodratnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, maka carilah ketakwaan. Itulah kemuliaan di sisi Allah. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.